warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang ini lagi beredar wabah yang namanya COVID-19. Penyebarannya cepat sekali. Sebagai anak kos, tentu saya merasa resah dengan keadaan yang terjadi. Apalagi di lingkungan saya tinggal ini masih banyak masyarakat yang belum sadar tentang bahaya dari COVID-19. Boleh dibilang belum aware, belum peduli terhadap pentingnya menjaga kesehatan terhadap virus yang sedang beredar ini. Maka dari itu, saya sebagai anak kos ingin membuat sesuatu yang bisa bermanfaat bagi kosan saya sendiri dan juga untuk lingkungan sekitar, atau mungkin untuk teman-teman yang ada di mana saja di Indonesia. Terlalu global sebenarnya. Ini kita manfaatkan barang-barang yang ada di kosan saya. Pertama adalah ada terminal listrik ya, bukan terminal Tirto Nadi. Kemudian ada akuarium. Sebenarnya ini bukan fungsi utama ya untuk pengerjaan kita kali ini. Nanti kita jelaskan. Kemudian ada pipa PVC atau paralon ukuran 3/4. Tapi kalau ada yang setengah in itu lebih bagus. Kemudian ada ini selang dari pompa akuarium. Ini jadi satu kesatuan ya. Kalau teman-teman punya akuarium, melihara ikan di rumah gitu atau di kosan, ini bisa dimanfaatkan. Kemudian ada tampar. Ya, ini baru karena jarang dipakai. Dan ada yang main utamanya adalah ember, karena di sini kita akan membuat namanya desinfektan chamber ya. Saya lupa tadi di awal kita akan membuat desinfektan chamber. Kemudian ada jaring laba-laba. Ini kalau teman-teman anak motor atau suka touring atau punya motor untuk perjalanan jauh biasanya pakai ini. Dan di sini ada celengan. Kenapa celengan? Saya sebenarnya bukan mengambil celengan duitnya untuk membeli masker atau yang lain ya. Untuk saya potong saja jadi seperti ini. Ini kita potong saja nanti untuk membeli masker. Oke. Desinfektan chamber ala anak kosan. Oke, di sini kenapa ada akuarium, ada airnya? Sebenarnya ini cuman kita mau menunjukkan saja cara kerjanya dari alat yang akan kita buat. Ini dari pompa ya. Pompa ini kita celupkan ke dalam air karena memang dia baru bisa berfungsi kalau menyelup ke dalam air. Oke, ini selangnya kita pasang sesuai dengan fungsinya, mengalirkan air. Saya masukkan ke dalam ember. Oke, ini stop kontaknya kita tancapkan ke terminal ya. Ini sudah di sini. Ya, airnya mengalir ke sini. Sebenarnya prinsipnya itu hanya mengalirkan air di dalam chamber menuju ke suatu apa yang akan kita semprot oleh desinfektan ini. Tapi kita melalui paralon, karena kalau pipa seperti ini sepertinya kurang kuat, hanya sebatas fleksibel menyambung dari pompa ini saja. Jadi biar bisa enak kita bawanya gitu, pakai paralon saja. Oke, ini kita sudah lihat prinsip kerjanya seperti apa. Memompa dari sini ya, mengalirkan ke tempat lain. Kita stop saja. Kita kembalikan ini pompanya, kita cabut. Kembalikan airnya karena kita mau pakai. Di sini kita hanya membuat simulasi
alatnya saja ya, tidak membuat desinfektannya. Jadi ini hanya sebatas simulasi alat yang digunakan untuk media penyemprotan desinfektan. Oke, langkah pertama adalah kita gunakan jaring laba-laba ini untuk membungkus ember atau bucket. Gini. Cangkulkan ke lehernya saja ya. Ke setiap sisi dari paket yang nampak ini campurkan ke sini. Oke, setelah terbungkus seperti ini, selanjutnya adalah untuk membuat tali slingnya agar bisa dibawa portable dengan tangan atau bagian tubuh kita. Oke, kita mulai. Langkah selanjutnya adalah membuat saluran media untuk penyemprotnya ya. Ini kita dengan perangkat ini, nanti kita sumbat dengan tutup botol ini. Nanti kita lubangin di sini ya. Ini taruh ke sini, tapi ini kan susah tuh. Kita panasin dulu pakai korek, ada koreknya nanti. Ini dipanasin di bagian ininya, kemudian plug gitu. Untuk langkahnya, simak video berikut ini. Tahap selanjutnya adalah kita mengisi chamber ini dengan media desinfektan. Ini kita anggap desinfektan ya, air ini. Dengan menggunakan pompa dan selang ini, masukin. Ini copkan ke terminal. Membaria bisa ditinggal ya, kalau desinfektan desinfektan tinggal aja. Mengalir, kita isi ya sesukanya, seperlunya berapa, tapi harus diingat ini tetap harus bisa menyelup, karena ini prinsipnya dia memompa di bawah, air harus tercelup air. Oke, saya rasa sudah cukup. Copot. Angkat dengan hati-hati jika ini desinfektan. Gunakan APD yang benar. Masukkan ke sini. Ini ya, coba maju kameramen. Ini ada airnya, ada isinya ya, bukan tipu-tipu. Oke. Selanjutnya kita pasangkan selang ini ke dalam pipa paralon. Nih, set, masuk situ. Cuman karena ini perbedaan ukurannya ada ya, ada perbedaan ukuran.
kita sumpelin lah di sini biar nggak ada desinfektan yang keluar dari situ, dengan cara disumpel dengan plastik dan karet. Simak bagaimana caranya di video berikut ini. Oke, ini sudah selesai kita pengerjaan untuk desinfektan chamber dengan alat penyemprot. Kemudian saya tunjukkan bagaimana cara mengaplikasikannya, cara menggunakannya. Sebelumnya saya peringatkan ya, kalau ini menggunakan desinfektan beneran, itu tidak boleh digunakan untuk menyemprot anggota tubuh sesuai dengan anjuran Badan Kesehatan Dunia (WHO). Karena material pembuat dari desinfektan itu digunakan untuk membunuh kuman dan menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya yang mana akan mengiritasi kulit jika dipergunakan ke kulit, dan juga kelangsungan kedepannya itu akan berbahaya bagi kesehatan. Kemudian gunakan alat pelindung diri yang sesuai ketika menggunakan desinfektan chamber ini. Yang pertama adalah masker, yang kedua adalah chemical sweep kalau ada. Kalau nggak ada ya pakai jas hujan aja. Paling nggak dia menahan cipratan yang keluar dari chamber ini, desinfektannya nanti ke tubuh kita. Itu begitu juga dengan menggunakan face shield kalau ada. Kalau nggak ada pakai kacamata seperti ini kacamatanya. Kacamataku mana ya? Aku punya kacamata ya. Nah, ini ya. Nah, biar keren, nah, kayak gini nih. Oke. Hati-hati, ini mempraktekkan sebenarnya ya. Wait, tunggu dulu, ada satu yang terlupa. Ini kalau nggak ada powernya gimana bisa nyala kan? Jadi kita harus berpikir sebenarnya kelemahan alat ini di situ karena menggunakan listrik. Jadi meskipun portable kita harus menyediakan sumber listriknya. Makanya di awal tadi kita sebutkan alatnya ada terminal listrik. Kita geser dulu. Ya. Bahaya. Oke. Tapi kan sulit ya, masa kita gini sambil jalan kan ngampar-ngampar itu loh. Kalau gitu caranya kita masukin aja, kita selupin ke jaring-jaring laba ini. Ini adalah fungsi yang lain ya, spontan uhui ini. Tapi nggak apa-apa, ini menjadikan modifikasi yang bagus. Oke. Sebenarnya taruh sana saja ya, gitu. Ini kita colokkan ya. Ini bisa sangat jauh tergantung dengan roll kabel utamanya yang kamu miliki. Ke sana. Oke. Gitu. Set. Ini ada airnya ya, bukan tipu-tipu. Tadi sudah dilihatin. Kemudian ini ada tombol powernya di sini. Nah, kita pencet saja. Bismillah. Biarkan dia terisi dulu. Kok gagal guys? Nggak ngalir guys. Nah,
Ini ya, kecil-kecil keluarnya, tapi nggak apa-apa lah, ini bisa buat misalnya desinfektan meja nih. Tuh, coba didekatkan kameramen nih. Lubang-lubang yang kita lihat tadi ini bisa jadi sprayer di sini. Tinggal disemprotkan ke tempat-tempat yang sering dipegang oleh kita, tapi jangan ke tubuh manusia ya. Setelah disemprotkan, dilap. Demikianlah tadi perancangan alat proses automasi untuk desinfektan chamber dengan alat-alat sederhana dari barang-barang bekas ala-ala anak kos. Oke. Tadi kan kita lihat sebenarnya itu bukan sebuah kegagalan ya. Ini memang alat yang saya miliki ini keterbatasannya adalah pompa ini memang tidak terlalu kencang, tapi ini adalah tipe pompa akuarium namanya 750F. Kalau mau lebih kencang bisa diganti dengan yang lebih tinggi 1200F atau yang lainnya. Kemudian itu kan sifatnya portable. Kalau ingin digunakan pada fix, penggunaan yang fix gitu ya, ini bisa untuk ke tubuh itu sebenarnya bisa, tapi jangan gunakan desinfektan chamber, gunakan antiseptik saja. Antiseptik seperti merek-merek yang ada di pasaran itu dicampur dengan air, nanti pompa ini, selang ini, kemudian ini nanti bisa digantungkan di atas pintu misalnya, bolongin di sini supaya dia spray, nanti teman-teman lewat di situ kan semprot tuh. Nah begitu contohnya. Untuk pengembangan selanjutnya, ini karena keterbatasannya seperti itu dan memang kita bikin yang portable, jadi ya begitulah keadaannya. Dari saya cukup. Jangan lupa untuk like dan subscribe, guys. Meskipun ini video YouTube pertama saya yang sepertinya konyol tapi bermanfaat. Ya, sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.